Siang itu mulai kembali para pekerja bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun betapa terkejutnya Huda yang berdiri di samping sungai di bawah jembatan. Dia melihat ada sosok buaya putih itu yang saat itu dia lihat dalam lubang tiang pancang. Buaya putih itu menatap ke arah Huda dengan tatapan merah menyala. Namun anehnya, hanya Huda saja yang dapat melihat adanya buaya putih tersebut yang ada di tengah-tengah sungai. Dan sekarang Huda masih menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Sedangkan Huda memiliki abang yang bekerja di suatu perusahaan properti. Karena abangnya sudah bekerja di perusahaan properti tersebut sudah cukup lama, sekitar 10 tahunan. Maka dari itu orang tuanya Huda menginginkan supaya Huda bisa bekerja sama dengan abangnya yang ada di perusahaan properti tersebut. Suatu malam saat semuanya sedang makan malam, dan kebetulan waktu itu abangnya Huda, Mas Tanto, sudah pulang ke kampung. Jadi Mas Tanto itu ikut makan malam di rumahnya. Di tengah-tengah makan, mereka ini semuanya saling bercengkrama dan ibunya Mas Huda juga membicarakan soal pekerjaan dan lowongan kerja di perusahaan tempatnya Mas Tanto bekerja. Ton, itu adikmu diajak bekerja di perusahaanmu. Daripada menganggur kesana kemari mencari pekerjaan tidak dapat juga. Iya, apalagi kan kamu sudah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Siapa tahu kalau lewat orang dalam lah bisalah adikmu itu masuk kerja di tempatmu, timbal bapak. Ya sudahlah, nanti aku tanyakan dulu sama bos ya. Siapa tahu ada lowongan. Setelah obrolan itu terhenti, mereka semuanya melanjutkan kembali makan malamnya. Saat itu juga ketika sedang makan malam, mereka saling bercanda karena sudah lama sekali tidak bertemu. Dan seketika pertanyaan Huda membuat suasana menjadi hening. Pak, Bu, nanti kalau aku jadi ikut kerja sama Mas Tanto, ibu bapak di rumah sendirian? Ya gak apa-apa Huda, ibu bapak kan bisa jaga diri, jawab bapak. Ya tapi kan, sudah jangan pikir yang aneh-aneh Huda, timbal ibunya. Hawa dingin pun mulai merasuk ke dalam tubuh karena waktu sudah mulai malam. Akhirnya semuanya kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Huda yang ada dalam kamar masih termenung memikirkan bagaimana saat dia benar-benar bekerja dengan abangnya. Huda masih memikirkan kedua orang tuanya yang nantinya di rumah sendirian. Singkat ceritanya, keesokan paginya Mas Tanto akan pulang kembali ke kota karena esok paginya Mas Tanto harus berangkat bekerja kembali ke perusahaannya. Pagi itu Mas Tanto sudah bersiap-siap mengemasi barang-barang yang akan dibawanya pulang ke kota. Ibunya pun berpesan kepada Mas Tanto sebelum berangkat ke stasiun. Tan, kamu jangan lupa ya, nanti kamu tanyakan sama bos kamu. Iya Bu, ibu tenang saja, jawab Mas Tanto. Kamu nanti hati-hati ya di jalan. Kalau sudah sampai kabari, timbal bapak. Sedangkan Huda dia yang akan mengantarkan Mas Tanto pergi ke stasiun. Mas Tanto dibonceng oleh Huda dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke stasiun. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Huda dan juga Mas Tanto pun sampai di stasiun. Dan sebentar lagi kereta pemberangkatan Mas Tanto akan segera datang. Mas Huda pun kemudian masih tetap menunggu abangnya di stasiun sampai nanti abangnya sudah pergi. Setelah kereta keberangkatannya itu datang, Mas Tanto pun berpamitan kepada Huda. Mas, aku berangkat dulu ya. Iya mas, hati-hati ya, jawab Huda. Mas Tanto pun masuk ke dalam gerbong keretanya, sedangkan Huda kembali pulang ke rumahnya. Mas Tanto menempuh perjalanan sekitar 5 jam menuju ke kotanya. Di perjalanan Mas Tanto merasakan kantuk yang sudah tidak tertahankan lagi, sehingga Mas Tanto tertidur di dalam kereta. Beberapa jam kemudian Mas Tanto terbangun dan ternyata Mas Tanto sudah akan sampai di kotanya. Singkat cerita, Mas Tanto akhirnya sampai di stasiun kota dan Mas Tanto pun naik ojek online yang sudah dipesannya untuk menuju ke kosannya. Jarak stasiun menuju ke tempat kosannya Mas Tanto bisa ditempuh sekitar waktu 1 jam. Sesampainya di kosan, Mas Tanto langsung merebahkan tubuhnya karena sudah lelah dalam perjalanan, supaya besok pagi juga tenaganya kembali fit untuk kembali bekerja.
Keesokan paginya Mas Tanto berangkat ke kantornya, dan di hari itu juga Mas Tanto menemui bosnya untuk menanyakan lowongan untuk adiknya nanti. "Permisi," ucap Mas Tanto. "Iya, silakan masuk," jawab bosnya. Mas Tanto pun masuk ke dalam ruangan bosnya, dan Mas Tanto dipersilakan bosnya untuk duduk di hadapannya. "Silakan duduk, Tanto." "Ada apa?" "Ya, terima kasih, Pak," jawab Mas Tanto sembari duduk di kursinya. "Ada apa ini kok tumben-tumbenan kamu datang ke ruangan saya?" "Jadi gini, Pak, apa ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini?" "Memangnya kenapa, Tanto?" "Jadi adik saya ini sedang membutuhkan pekerjaan, Pak. Ya siapa tahu di sini ada lowongan untuk dia." "Adikmu itu lulusan apa?" "Lulusan S1, Pak, baru kemarin lulus," jawab Mas Tanto. "Sebenarnya ada sih, bagian asisten, dan kamu nantinya, ya karena nanti akan ada proyek yang harus kita selesaikan. Berarti adik saya boleh bekerja di sini, Pak." "Coba nanti kamu bawa saja adikmu datang temui saya." "Baik, Pak, nanti secepatnya akan saya sampaikan, Pak. Terima kasih ya, Pak." "Ya sudah, kamu kembali ke pekerjaan kamu sana." "Baik, Pak, terima kasih banyak," jawab Mas Tanto. Mas Tanto pun kemudian berjalan kembali menuju ke tempat kerjanya. Singkat ceritanya, hari sudah petang, Mas Tanto segera bersiap-siap untuk pulang. Mas Tanto biasanya itu menggunakan sepeda motornya sendiri untuk berangkat dan pulang dari kerjanya. Sesampainya di kosan, Mas Tanto langsung menghubungi kedua orang tuanya yang ada di kampung. Bapak ibunya yang saat itu sedang duduk di depan terasnya sedang bercengkrama sembari menikmati suasana sore hari dengan meneguk secangkir kopi. Ponselnya bapak yang diletakkan di atas mejanya itu tiba-tiba saja bergetar. Saat bapaknya melihat ke layar ponselnya, ternyata ada panggilan masuk dari Mas Tanto. Sesegera mungkin itu bapaknya langsung mengangkat teleponnya. "Assalamualaikum, Pak," ucap Mas Tanto. "Waalaikumsalam, Nak. Ada apa, Nak, tumben telepon?" "Jadi gini, Pak, kata bosnya aku ada lowongan untuk Huda, dan besok udah diperintahkan untuk menemui bosnya langsung." "Hudanya sudah tahu belum?" Karena suara panggilan teleponnya itu sengaja dikeraskan supaya ibu juga mendengar percakapan dari Mas Tanto. "Belum, Bu. Aku langsung menghubungi bapak ibu soalnya. Hudanya memang kemana, Bu?" "Gak tahu, udah pergi dengan temannya tadi dan belum pulang-pulang. Paling sebentar lagi," ucap ibu. Dan beberapa saat kemudian, saat ibu mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Huda datang dengan menggunakan motornya. "Huda, sini cepat," teriak ibunya. Huda pun sesegera mungkin berlari terbirit-birit menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" "Ini abangmu mau ngomong sama kamu." Lalu Huda menerima ponsel yang diberikan oleh bapaknya. "Halo Mas, ada apa Mas?" "Katanya Mas mau ngomong sama aku," ucap Huda. "Gini Hud, kamu nanti malam langsung berangkat ke sini ya." "Loh, kenapa Mas?" "Ya soalnya besok kamu itu harus menemui bos, ada lowongan buat kamu," jawab Mas Tanto. "Besok banget Mas?" "Iya, sudah, kamu siap-siap dulu sana." "Sudah Mas pesankan tiket kereta?" "Wah, iya Mas," jawabnya dengan singkat. Singkat ceritanya, malam itu Huda mengemasi barang-barang bawaannya yang dimasukkan ke dalam tas besar yang berwarna hitam. Huda sedikit berat rasanya untuk meninggalkan kedua orang tuanya yang nantinya di rumah mereka sendirian. Namun karena demi membahagiakan kedua orang tuanya, dengan berat hati Huda pun menerima lowongan kerja dari abangnya. Malam itu Huda diantarkan oleh bapak ibunya dengan menggunakan mobil yang disewa milik tetangganya untuk menuju stasiun. Perjalanan menuju ke stasiun sekitar 1 jam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Huda sampai juga di stasiun. Mereka menunggu terlebih dahulu kereta yang akan membawa keberangkatan Huda menuju ke kota. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya kereta yang akan ditumpangi oleh Huda pun sampai. Sebelum masuk ke dalam keretanya, Huda ini memeluk kedua orang tuanya terlebih dahulu. "Kamu hati-hati di jalan ya Huda. Kamu yang nurut sama Mas Tanto." "Iya, nanti kalau sudah sampai, ya kabari ya," timpal bapaknya. Huda pun masuk ke dalam keretanya. Kereta Huda berangkat sekitar pukul 8 malam. Dan perjalanan menuju ke kota abangnya itu sekitar 5 jam perjalanan. Karena suasana perjalanannya sangat gelap, Huda juga mulai mengantuk. Akhirnya Huda pun tertidur pulas supaya besok juga saat menemui bosnya tidak mengantuk. Beberapa jam kemudian,
Huda pun sampai di stasiun kota abangnya dan ternyata Mas Tanto sudah menunggu Huda di depan stasiun dengan menggunakan motor. Huda sampai di stasiun kota abangnya itu pun sekitar pukul 12 malam. Huda pun kemudian langsung membonceng Mas Tanto menuju ke kosannya. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mas Tanto dan Huda pun berangkat ke perusahaan bersama. Saat di kantor, Huda langsung diantarkan oleh Mas Tanto menuju ke ruangan bosnya. "Permisi," ucap Mas Tanto. "Iya, silakan masuk," jawab dari dalam ruangan itu. Mas Tanto lalu membuka pintunya dan masuk ke dalam disertai Huda yang mengekor di belakangnya. "Silakan duduk," ucap bosnya. Mas Tanto dan juga Huda pun duduk di kursi yang berhadapan dengan bosnya. "Ini Pak adik saya, kenalin Pak, namanya Huda," ucap Mas Tanto. Lalu Huda bersalaman dengan bosnya sembari berkenalan. "Jadi kamu benar-benar serius mau bekerja di perusahaan ini?" "Iya Pak, saya serius," jawab Huda. "Kalau begitu, kamu nanti akan saya tempatkan sebagai asisten abangmu ya? Kamu sanggup kan?" "Iya Pak, saya sanggup." "Kalau begitu, kamu mulai hari ini bisa mulai bekerja. Ruangan kamu sama dengan Tanto ya," jelas bosnya. Kemudian Mas Tanto dan Huda pun kembali ke tempat ruangan kerjanya. Hari itu juga Huda diberitahu cara kerjanya oleh Mas Tanto. Singkat ceritanya, suatu ketika perusahaan properti tersebut mendapatkan proyek baru, yaitu dipercayakan untuk membangun proyek jembatan sungai yang cukup besar. Dan saat itu juga Mas Tanto ternyata memenangkan tender dari perusahaan lain. Jadi Mas Tanto mendapatkan bonus yang cukup banyak dari bosnya. Namun untuk proyek pembangunan jembatan tersebut masih kekurangan banyak dana. Akhirnya semuanya mengadakan meeting untuk membahas dana yang harus dikeluarkan tersebut. Saat meeting, Huda mengusulkan untuk mencari investor saja untuk menambah dana pembangunannya. Dan usulan Huda itu pun diterima oleh bos pemilik perusahaan tersebut. Hingga suatu ketika Huda mencari beberapa perusahaan yang mau bekerja sama dengannya untuk menginvestasikan sebagian dananya untuk pembangunan proyek jembatan. Namun meskipun begitu, tidak mudah untuk mencari perusahaan yang mau bekerja sama. Akan tetapi Huda tidak menyerah. Dengan berbagai alasan Huda mengatakan kepada investor agar para investor tersebut tertarik dan menginvestasikan untuk proyek pembangunan jembatan itu. Dan hingga pada akhirnya Huda mendapatkan sekitar 3 perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan properti tempat Huda bekerja. Dan semenjak itu Huda direkrut oleh bosnya untuk menjadi pimpinan proyek jembatan tersebut. Padahal abangnya sendiri yang sudah lama sekali bekerja di perusahaan tersebut, akan tetapi karena sudah melihat kerjanya Huda yang bagus, bosnya itu mengutus Huda untuk menjadi pimpinan proyek. Mas Tanto pun ya tidak keberatan dan tidak marah. Dia malah senang dan mendukung adiknya sendiri menjadi pimpinan proyek itu. Proyek pembangunan jembatan itu akan dilakukan di sebuah desa yang terpencil dan di pelosok sekali. Dan suatu ketika hari di mana Huda dan yang lainnya itu berangkat ke tempat pembangunan jembatan itu, Huda menggunakan mobil dan juga jalanan yang ditempuh itu sekitar 3 jam perjalanan lamanya. Sesampainya di tempat pembangunan proyek itu, Huda langsung mengecek dan melihat keadaan jembatan yang dulu. Ternyata jembatan yang tersebut sudah tidak dioperasikan kembali. Padahal jembatan itu adalah salah satu jalan penghubung dari satu desa ke desa yang lain, sehingga para pejalan itu tidak lagi melewati jembatan tersebut, dan mereka semua harus berputar balik melewati jalanan lain. Kondisi jembatan tersebut sudah sangat rapuh dengan besi-besinya yang sudah berkarat. Setelah selesai melihat kondisi jembatan tersebut, Huda pun tidak tahu apa yang harus dikerjakan nantinya. Huda memerintahkan kepada manajer proyek untuk mengurus dan mempersiapkan semua bahan-bahan untuk membangun jembatan tersebut dan juga menyiapkan alat-alat untuk pembangunan seperti pasir, semen, besi, dan yang lain sebagainya. Sebelum pelaksanaan jembatan tersebut dilaksanakan, Huda izin terlebih dahulu ke kelurahan setempat dan beberapa petua yang ada di desa tersebut untuk izin pembuatan jembatan tersebut. Setelah mendapatkan izin, Huda pun mulai merancang desain jembatan itu. Namun saat akan dilaksanakan pemasangan batu pertamanya untuk pembangunan jembatan, akan tetapi Huda dicegat terlebih dahulu oleh para tetua. Katanya sebelum melaksanakan pembangunan jembatan tersebut harus dilakukan ritual terlebih dahulu
dan harus ada sesajen untuk para penunggu jembatan itu. Sebelum pembangunan jembatan, sebaiknya melakukan ritual dan siapkan beberapa sesajen supaya pembangunannya berjalan dengan lancar, ucap petua tersebut. Huda sebagai pendatang akhirnya Huda mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh petua tersebut. Apa saja syaratnya, Pak? Syaratnya siapkan kepala kerbau yang berwarna hitam dan beberapa sesajen. Lalu Huda pun mengikuti saja dan menyiapkan uang untuk membeli perlengkapan tersebut. Huda memerintahkan kepada Pak Hasan selaku pemegang dana pembangunan untuk menyiapkan uang untuk membeli kerbau dan beberapa sesajen yang lainnya. Lalu Pak Hasan memerintahkan kepada salah satu pekerjanya untuk pergi mencari kepala kerbau hitam sebagai ritual sesajennya. Kamu tolong pergi ya sekarang dan carikan kemana saja kepala kerbau, pokoknya yang hitam tersebut, pinta Pak Hasan selaku manajer. Dan iya Pak, jawabnya. Lalu Pak Hasan itu memberikan uang untuk membeli kerbau hitam itu. Pekerja tersebut pun pergi untuk mencari di mana peternakan yang menjual kerbau hitam. Sudah ke berbagai peternakan didatangi, namun tidak ada juga kerbau yang berwarna hitam yang diminta. Hingga ada satu peternakan yang menjual kerbau berwarna hitam tersebut. Dan karena sudah cocok dengan apa yang dicari dan harganya juga sudah cocok, akhirnya pekerja tersebut langsung membayar kerbau hitam itu. Dan kerbau dibawa dengan menggunakan mobil pick-up menuju ke tempat pembangunan proyek tersebut. Ketika setelah kerbau itu sampai di lokasi, kerbau hitam itu langsung disembelih kepalanya. Dan kepalanya saja yang diambil, sedangkan tubuh kerbau tersebut dibagikan kepada warga sekitar. Akhirnya malam itu, kepala kerbau hitam tersebut langsung dikubur di bawah jembatan yang akan dibuat. Lalu di atasnya diberikan sesajen seperti kembang 7 rupa, buah-buahan, jajanan tradisional, dan lain sebagainya. Ritual tersebut dipimpin oleh salah satu petua yang ada di sana, dan juga bisa disebut supranatural lah, seperti itu. Setelah semua ritual sudah dilaksanakan, keesokan harinya, batu pertama untuk pembangunan jembatan tersebut langsung ditanam dan disaksikan oleh para kelurahan serta warga sekitar juga. Setelah selesai batu pertama tersebut ditanam, pembangunan jembatan itu pun mulai dikerjakan. Hal itu semuanya sibuk. Hari itu semuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Huda mencari pekerja proyek dari desa itu sendiri yang jumlahnya banyak, sekitar 15 orang. Saat itu Huda mengawasi kerjanya para pekerja proyek dan memandu pembangunan jembatannya. Saat semuanya tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dan Huda duduk di tenda yang sudah disediakan bersama dengan manajer yaitu Pak Hasan. Mereka sedang membahas rancangan jembatan dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Tiba-tiba saja siang itu juga Huda merasakan kalau ada suara wanita yang bersenandung. Seketika juga Huda dan Pak Hasan bulu kuduknya merinding. Namun karena penasaran, Huda pun keluar untuk melihat dan juga mencari di mana suara wanita bersenandung itu berada. Saat dilihat di sekeliling, tidak ada siapa-siapa di sana. Huda pun tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Huda kembali ke tenda dan membahas bersama dengan Pak Hasan. Singkat ceritanya, saat prosesi pencabutan tiang panjang itu dilakukan dengan mesin angkat tiang panjang itu. Ya, karena tiang panjang tersebut sudah rapuh dan bahaya, jadi akan diganti dengan yang baru lagi. Saat sedang pengangkatan tiang panjang tersebut sedikit tersendat karena tiang panjang yang tertanam sekitar 10 meter tersebut susah untuk diangkat. Namun beberapa jam kemudian akhirnya tiang panjang tersebut sudah bisa diangkat. Kedalaman lubang tiang panjang tersebut sangat dalam dan terlihat sangat gelap sekali. Saat Huda melihat ke bawah lubang tersebut, betapa terkejutnya Huda melihat di bawah lubang tiang panjang itu ada sosok buaya putih. Namun anehnya buaya putih itu hidup. Padahal kan sudah tertimpa oleh tiang panjang beberapa tahun yang lalu. Sontak Huda tidak berani menatap lagi ke bawah, karena buaya putih itu tiba-tiba matanya berwarna merah menyala. "Kenapa Pak? Ada apa?" "Ada buaya putih di dalam sana," ucap Huda. "Buaya putih?" tanyanya. Lalu para pekerja dan juga Pak Hasan pun yang penasaran melihat ke bawah lubang bekas tiang panjang itu.
Namun saat mereka melihat ke bawah, katanya tidak ada apa-apa di bawah, dan akan tetapi saat Huda melihat kembali ke lubang tersebut, buaya itu masih ada di bawah sana. Akhirnya, karena tidak sanggup untuk melihat ke arah bawah itu ataupun ke arah buaya putih itu, Huda akhirnya kembali ke tenda dan proses penancapan tiang pancang dihentikan sejenak. Lalu beberapa jam kemudian Huda melihat kembali ke arah lubang tersebut dan ternyata sosok buaya putih itu sudah tidak ada, dan akhirnya pemasangan tiang pancang mulai ditanam. Pencabutan dan pemasangan tiang pancang masih dilakukan di tiang pancang pertama, sedangkan di tengah dan di ujung belum dilepas serta belum diganti. Sebelumnya, bagian atas jembatan tersebut dibongkar semuanya untuk memudahkan pemasangan tiang pancangnya. Singkat ceritanya, saat malam hari, Huda dan juga Pak Hasan tidur di tenda yang sudah disediakan di bawah jembatan tersebut, dan pembangunan jembatan dikerjakan hingga malam hari dengan pekerja yang bergantian karena untuk target pembangunan jembatan agar cepat selesai. Malam itu para pekerja sedang sibuk bekerja di tengah kegelapan malam dengan lampu senter yang besar untuk penerangan para pekerja tersebut. Saat Huda sedang duduk di dalam tenda sendirian, karena tadi Pak Hasan sedang melihat para pekerja yang sedang bekerja, tiba-tiba saja Huda mendengar ada suara langkah kaki di sekitar tendanya. Huda pun terperanjat dan keluar dari tenda untuk melihat siapa yang lewat. Namun, saat Huda melihat ke arah depan tenda, di depan tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Huda kembali lagi masuk ke dalam tendanya untuk mengerjakan ukuran jembatan yang akan dibangun. Seketika Huda melihat ada bayangan hitam dari depan tendanya. Sosok bayangan hitam itu semakin mendekat, dan saat Huda melihat ke depan, sontak Huda terkejut. Ternyata ada sosok wanita yang sangat cantik dengan gaun berwarna hijau. Dia menatap mata Huda dengan tatapan yang sangat tajam. Lalu sosok wanita itu mengatakan kepada Huda, "Pergi dari sini, kalau tidak kalian akan celaka," ucapnya. Saat itu juga Huda tercengang dengan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, dan seketika sosok wanita tersebut menghilang entah kemana. Namun tubuhnya Huda masih terasa kaku dan tidak bisa berbicara. Di dalam hatinya Huda mencoba untuk membaca ayat kursi, dan beberapa saat kemudian tubuhnya Huda akhirnya bisa digerakkan kembali dan mulutnya sudah tidak terkunci kembali. Sementara itu Pak Hasan dan pekerja yang lain tidak mengetahui dengan apa yang dialami oleh Huda, dan Huda juga tidak menceritakan kepada yang lainnya. Karena Huda ingin proyek pembangunannya itu segera selesai sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu sekitar 2 bulan. Target pembangunan jembatan tersebut harus segera selesai. Malam itu para pekerja saling bekerja sama dengan sekuat tenaganya, dan malam itu juga seluruh tiang pancang yang masih tertanam dicabut semuanya dan digantikan dengan yang baru. Setelah diganti semuanya, mulailah para pekerja membuat beton penyangga. Saat salah satu pekerja itu sedang memasang besi beton untuk penyangga jembatan itu, tiba-tiba saja beton tersebut runtuh beserta dengan batu bata dan semen yang berjatuhan ke bawah dan menimpa pekerja yang lain, dan kebetulan saat itu sedang berada di bawah. Batu bata tersebut mengenai kepala pekerja tersebut hingga kepalanya bocor, dan pekerja tersebut meninggal dunia di tempat tersebut. Sontak semuanya panik dan cemas melihat kejadian itu. Begitu juga dengan Huda yang melihat pekerja tersebut sudah meninggal dunia dengan kepalanya yang bocor. Padahal saat itu pekerja yang ada di atas sudah turun ke bawah karena batu bata beton dan semen yang ada di atas belum kering itu runtuh dengan sendirinya dan mengenai pekerja yang ada di bawah. Singkat ceritanya, para petua yang ada di kampung tersebut mengatakan bahwa pekerja tersebut sudah dijadikan tumbal proyek. Maka dari itu para petua tidak menginginkan para pekerja lain dari desanya menjadi korban selanjutnya. Akhirnya para petua mengatakan, kalau kalian mau melanjutkan pembangunan proyek ini, saya minta para pekerja dari desa ini diberhentikan dan kalian membawa pekerja sendiri yang lain, ucapnya. Dari kejadian tersebut, pembangunan proyek jembatan tersebut dihentikan sementara. Huda juga menceritakan semuanya kepada abangnya, yaitu Mas Tanto.
Mas Tanto juga terperanjat sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Huda tentang pekerja yang sudah dijadikan tumbal proyek. Karena bos pemilik perusahaan tersebut menginginkan pembangunan jembatan itu tetap dilanjutkan, akhirnya Huda mencari para pekerja proyek dari kota tersebut dan dibawa ke daerah pembangunan jembatan itu. Akhirnya setelah sekitar 1 bulan pembangunan proyek tersebut dihentikan, Huda dan yang lainnya kembali lagi ke tempat pembangunan proyek tersebut. Siang itu mulai kembali para pekerja bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun betapa terkejutnya Huda yang berdiri di samping sungai di bawah jembatan, dia melihat ada sosok buaya putih itu yang saat itu dia lihat dalam lubang tiang pancang. Buaya putih itu menatap ke arah Huda dengan tatapan merah menyala. Namun anehnya, hanya Huda saja yang dapat melihat adanya buaya putih tersebut yang ada di tengah-tengah sungai. Huda mencoba tidak melihat kembali ke arah buaya putih tersebut. Dia berbicara dengan Pak Hasan membahas biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan dan bahan-bahan yang sudah habis untuk jembatan itu. Karena masih penasaran, akhirnya Huda melihat kembali ke arah sungai. Saat Huda melihat, ternyata sosok buaya putih itu sudah tidak ada lagi di sana. Huda melihat para pekerja dan progres pembangunan jembatan yang masih berjalan sekitar 40%. Saat itu Huda mencoba untuk melihat ke atas jembatan yang betonnya sudah kering. Dan saat Huda melihat ke arah jembatan ataupun ke bawah jembatan itu, Huda melihat ada sosok yang dikenalinya ada di bawah jembatan. Saat Huda lihat, ternyata ada sosok pekerja yang saat itu tertimpa semen batu bata beton. Sosok pekerja tersebut terlihat penuh dengan darah dari kepalanya dan wajahnya sangat memucat. Sosok pekerja itu melihat dari bawah ke arahnya Huda dengan tatapan yang sayu dan datar serta pucat. Sontak Huda terperanjat dan ketakutan, sehingga para pekerja melihat Huda keheranan. "Kenapa Pak, ada apa?" tanya salah satu pekerja. Namun Huda tetap saja tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh para pekerja itu. Huda masih tetap menutup kedua matanya karena ketakutan. Benar-benar pekerja yang meninggal itu sangat mengerikan dengan darah yang bercucuran dari kepalanya. Karena Huda tidak kuat melihatnya, akhirnya Huda pun pingsan, dan para pekerja langsung sigap mengangkat tubuhnya Huda menuju ke tenda yang ada di pinggiran sungai itu. Pak Hasan yang ada di bawah pun menanyakan kepada para pekerja yang lain. Huda kenapa?" "Nggak tahu Pak, tadi itu pingsan di atas tadi." "Ya sudah, baringkan saja di tenda. Kalian kembali lagi bekerja," ucap Pak Hasan. Pak Hasan mencoba membangunkan Huda dan beberapa saat kemudian, Huda pun terbangun tersadarkan dirinya. Namun saat Huda tersadar, dia sedikit linglung dan kebingungan. "Kamu kenapa Huda?" tanya Pak Hasan. "Tadi aku melihat ada arwahnya pekerja yang waktu itu meninggal Pak. Arwah tersebut menatap saya dengan kepalanya penuh dengan darah yang bercucuran. Dia juga melambaikan tangannya kepada saya," ucap Huda. Kamu sedang berhalusinasi itu. Kamu itu pasti kecapean, mending istirahat saja kamu," ucap Pak Hasan. Karena Pak Hasan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Huda, akhirnya Huda tidak melanjutkan kembali pembicaraannya pada kala itu. Huda beristirahat di tendanya, sedangkan Pak Hasan yang menggantikan untuk melihat para pekerjanya. Namun saat Huda sedang duduk sendirian di dalam tenda, tiba-tiba saja ada sosok buaya putih yang menghampiri ke tenda Huda. Buaya putih itu pun datang dari sungai dan perlahan berjalan menuju ke arah tendanya Huda. Huda pun terkejut kedatangan sosok buaya putih tersebut. Huda sampai duduk mundur ke belakang dan tiba-tiba saja sosok buaya putih tersebut berubah menjadi sosok wanita yang pada saat itu Huda lihat di depan tendanya. Ternyata sosok wanita dengan pakaian yang berwarna hijau seperti ratu itu. Sontak saja Huda terkejut karena buaya putih itu berubah menjadi sosok wanita berkebaya hijau. Sosok wanita tersebut mengatakan kembali kepada Huda, "Pergi dari sini atau nanti kalian bakalan celaka." Seketika sosok wanita berkebaya hijau itu pergi menghilang entah kemana. Jantungnya Huda benar-benar berdebar dan serasa mau copot karena didatangi oleh wanita tersebut secara terus-terusan. Singkat ceritanya, malam harinya saat Huda sedang tertidur, dia bermimpi kembali didatangi oleh sosok wanita berkebaya hijau itu. Dan dalam mimpinya, sosok wanita itu mengatakan,
Hal yang sama kepada Huda seperti apa yang tadi siang soal sosok wanita itu katakan kepada Huda. "Pergi dari sini atau nanti kamu bakal celaka," ucapnya. Huda pun terbangun dari mimpinya itu. Tubuhnya Huda dipenuhi dengan keringat yang membasahi baju yang dikenakan Huda saat tidur, dan napasnya Huda juga terasa ngos-ngosan. Sontak Pak Hasan yang tertidur di sampingnya Huda pun ikut terbangun. "Kamu itu kenapa, Huda? Kamu mimpi buruk ya?" "Iya Pak." "Mimpi apa kamu, Hud?" tanya Pak Hasan. Namun Huda tidak berani untuk menceritakan apa yang ada dalam mimpinya kepada Pak Hasan tentunya. Keesokan harinya saat Huda ikut bekerja dengan para pekerja proyek yang lain, Huda ikut menganyam besi yang ada di bawah jembatan. Dia melihat pekerja yang dikenali wajahnya itu berada di atas jembatan sedang mengecor kembali beton supaya bangunannya itu semakin kuat. Namun anehnya saat Huda melihat ke arah depan matanya, sosok pekerja yang dilihatnya di atas itu sedang berada di bawah mengaduk semen. Akan tetapi saat Huda lihat lagi ke arah atas jembatan, sosok pekerja itu masih ada di atas, dan pekerja itu juga ada di bawah sedang mengaduk semennya. Sontak membuat Huda keheranan dan Huda pun akhirnya mengucek kedua matanya. Ya karena Huda takut salah melihat saat kedua matanya dikucek. Sosok pekerja itu masih sama. Berada di dua tempat dengan menggunakan pakaian yang sama persis. Itu membuat Huda sangat kebingungan. Sebenarnya di mana pekerja itu berdiri? Karena di pandangan Huda ada dua. Huda mencoba memanggil nama pekerja tersebut. "Loki, Loki," teriak Huda. Namun terdengar sautan dari Loki dari belakang tubuhnya Huda. Sontak Huda terkejut kembali. "Iya Pak, ada apa Pak? Saya di belakang Bapak kok. Kenapa manggil teriak-teriak Pak?" Huda hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Kamu tuh dari mana?" "Dari tadi saya di sini Pak, di belakang Bapak sedang menganyam besi kan sama Bapak," ucapnya membuat Huda semakin kebingungan. "Lalu tadi siapa yang aku lihat ya?" gumam Huda dalam hati. "Ya, tidak ada apa-apa Luk. Sudah, kamu lanjutkan saja pekerjaannya." Saat Huda melihat ke arah atas jembatan, ternyata sosok yang menyerupai Loki itu sudah tidak ada di sana. Namun ketika Huda melihat ke arah depan, sosok Loki tersebut berubah menjadi sosok wanita cantik dengan pakaian kebaya berwarna hijau, menatap ke arah Huda dengan tajam. Sontak Huda terperanjat kaget dibuatnya. Ternyata sosok wanita tersebut yang menyerupai Loki. Namun kenapa sosok wanita tersebut menyerupai tubuhnya Loki, gumam Huda dalam hati. Singkat ceritanya, saat malam hari tiba, semua bekerja pada saat malam hari. Begitu juga dengan Loki yang bekerja pada malam hari tersebut. Tiba-tiba saja hujan gerimis datang dan mengguyur tempat pembangunan jembatan tersebut. Namun pembangunan jembatan tersebut masih tetap harus saja dijalankan. Hingga akhirnya Loki yang ada di atas jembatan sedang memasang besi beton. Loki ini terpleset dan terjatuh ke bawah. Bukan terjatuh ke bawah sungai, melainkan Loki terjatuh ke dalam mesin pengaduk semen dan pasir yang banyak sekali semennya. Sehingga tubuhnya Loki itu masuk ke dalam dan seketika mesin pengaduk semen itu pun diberhentikan. Seluruh tubuhnya Loki mengeras dan tidak tampak lagi wujudnya Loki. Loki pun dinyatakan meninggal dunia pada waktu itu. Pembangunan proyek tersebut masih tetap berjalan, akan tetapi Huda pulang ke kota bersama dengan Pak Hasan untuk mengantarkan jenazahnya Loki kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pun menangis histeris karena semen yang merekat di tubuhnya Loki itu pun mengeras dan tidak bisa dikupas sama sekali, sehingga terpaksa jenazahnya Loki dikubur bersamaan dengan semen yang melekat di dalam tubuhnya itu. Huda pun kembali beberapa hari di kosannya Mas Tanto. Dia menceritakan kembali apa yang sudah terjadi dengan pekerja proyek tersebut. Karena merasa banyak kejanggalan dan Mas Huda selalu didatangi dengan sosok-sosok yang selama ini belum pernah Huda lihat. Huda mengatakan kepada abangnya, "Mas, gimana kalau proyek ini kita hentikan saja Mas? Karena sudah ada 2 pekerja yang kecelakaan dan kemungkinan mereka sudah dijadikan tumbal," ucap Huda. "Jangan Hud, ini proyek bagus loh, dan pasti bos juga akan melarang untuk menghentikan proyek ini. Tapi Mas, sudah, yang penting kamu itu selalu berdoa saja meminta perlindungan kepada Allah," ucap Mas Tanto.
Akhirnya setelah beberapa hari, Huda dan Pak Hasan pun datang kembali ke tempat proyek pembangunan jembatan itu. Kali ini bosnya ikut ke TKP untuk melihat sejauh mana pembangunan jembatan yang sudah dikerjakan. Dan saat itu progres pembangunan jembatan sudah berjalan sekitar 70%. Singkat ceritanya, saat malam hari dengan posisi gemuruh hujan deras, Huda dan juga Pak Hasan pun tidur di dalam tenda, dan pekerja lainnya pun diberhentikan karena hujannya sangat deras. Saat itu juga dalam tenda dengan penerangan lampu yang samar-samar, Huda mencium aroma bau kembang-kembangan yang sangat harum sekali dan menyeruak di hidungnya. Sedangkan Pak Hasan yang satu tenda dengan Huda sudah tertidur pulas di samping Huda. Terdengar suara langkah kaki dari depan tendanya, dan terlihat ada bayangan hitam dari tenda meskipun hujan deras mengguyur, akan tetapi suara langkah kaki tersebut masih terdengar dengan jelas di telinganya Huda. Dan karena penasaran, Huda pun keluar dari tendanya untuk melihat sebenarnya ada apa di luar. Saat Huda mengintip dari balik tendanya, betapa terkejutnya Huda melihat ada sosok wanita dengan kebaya hijau. Dan tidak hanya itu saja, di belakang tubuhnya sosok wanita tersebut terdapat para pekerja yang sudah meninggal. Pekerja itu yang pertama tertimpa batu bata dengan kepalanya yang bercucuran darah itu. Dan yang kedua adalah Lucky yang terjatuh ke dalam mesin pengaduk semen dengan tubuhnya yang penuh dengan semen kering yang menempel di tubuhnya. Sosok wanita tersebut mengatakan kembali kepada Huda, "Pergi dari sini. Kalau kamu tidak mau pergi, kamu sendirilah yang akan menjadi korban selanjutnya seperti mereka ini." Ucapnya, tubuhnya Huda pun terasa sangat kaku dan mulutnya serasa terkunci. Sedangkan hujan masih terus mengguyur dan tubuhnya Huda pun bulu kuduknya benar-benar semakin merinding. Pak Hasan yang sudah tertidur tidak mendengar ada suara pembicaraan tersebut. Dan beberapa saat kemudian sosok wanita tersebut menghilang beserta dengan kedua pekerjanya yang meninggal dunia itu. Setelah sosok itu pergi, Huda kembali masuk ke dalam tendanya dengan tubuhnya yang basah kuyup dan menutup kembali tendanya Huda menggunakan pakaiannya yang sudah basah kuyup tersebut. Malam itu Huda menggigil karena tubuhnya terasa dingin dan ditambah didatangi oleh sosok wanita dan arwahnya bekerja itu. Sampai-sampai Huda tidak bisa tertidur karena masih kepikiran tentang apa yang diucapkan oleh sosok wanita tersebut. Sehingga ceritanya, keesokan paginya pekerja itu melanjutkan kembali pekerjaannya dengan keadaan tanahnya yang masih basah karena sudah diguyur hujan tadi malam. Siang itu semuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Huda sedikit demam karena semalaman terguyur air hujan. Namun Huda masih tetap melanjutkan pekerjaannya dan tetap mengawasi para pekerjanya, dan juga Huda ikut bantu-bantu. Saat itu panas terik matahari sangat menyengat ke dalam tubuh. Siang itu Pak Hasan juga ikut mengawasi para pekerja pada bagian atas jembatan. Sedangkan Huda berada di bawah jembatan mengawasi pekerja yang ada di bawah jembatan itu. Tiba-tiba saja Huda pingsan karena mungkin kecapean dan juga tidak kuat dengan terik matahari yang sangat panas. Padahal tadi malam habis hujan deras, siangnya malah sebaliknya panas menyengat sekali. Para pekerja yang lain membantu mengangkat tubuhnya Huda dan dibawa ke dalam tenda Pak Hasan yang saat itu sedang berdiri di atas jembatan. Melihat Huda diangkat, para pekerja langsung ikut turun untuk melihatnya. Huda dibaringkan di dalam tenda dan Pak Hasan meminta kepada salah satu karyawan untuk membelikan teh hangat untuk Huda. "Tolong belikan teh hangat dan yang lainnya kembali ke pekerjaannya masing-masing," ucap Pak Huda sembari memberikan uang kepada salah satu pekerjanya. Pak Hasan mencoba membangunkan Huda yang masih belum tersadar dengan minyak angin kayu putih. Dan sekitar 20 menit kemudian Huda pun tersadarkan diri. "Kamu kenapa, Huda?" tanya Pak Hasan. "Gak tahu, Pak. Tadi tiba-tiba pingsan, kayaknya kecapean. Dan juga di depan kan sangat panas sekali, Pak." Dan beberapa saat kemudian pekerja yang diperintah untuk membelikan teh hangat itu datang. Lalu teh hangat itu kemudian langsung diberikan kepada Huda oleh Pak Hasan. "Ini diminum dulu supaya mendingan," ucap Pak Hasan. Huda meneguk teh hangat tersebut dengan perlahan-lahan. Huda pun hanya menunggu di dalam tenda
karena dia masih terasa lemah sekali tubuhnya. Sedangkan Pak Hasan yang mengawasi para pekerjanya itu. Malam harinya Huda meninggal, dan sekarang giliran Huda yang menjaga para pekerja yang bergantian shift, dan giliran Pak Hasan yang beristirahat di dalam tenda. Saat Huda sedang terduduk mengawasi para pekerjanya itu, dari arah seberang sungai Huda melihat ada sosok wanita yang berdiri menatap tajam ke arah Huda, dan anehnya sosok wanita dengan berkebaya hijau itu berubah menjadi sangat banyak jumlahnya. Namun sosok wanita berkebaya hijau itu tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Huda tidak terlalu menghiraukan lagi sosok wanita itu. Para pekerja sedang berada di atas jembatan, sedang meratakan kembali cor-corannya, sedangkan Huda duduk tepat di bawah samping jembatan. Tiba-tiba saja Huda tertimpa oleh sebuah batu yang berada di atas jembatan. Entah kenapa, batu tersebut jatuh dengan sendirinya, padahal pekerja yang ada di atas jembatan tidak menyenggol sama sekali batu tersebut, sehingga mengenai kepalanya Huda dan Huda jatuh pingsan kembali. Huda langsung dilarikan ke rumah sakit dan kata dokternya untuk Huda tidak kenapa-napa, hanya cedera kepala ringan saja. Hanya saja kepalanya harus diperban karena terdapat banyak luka yang cukup parah karena tertimpa batu dari atas itu. Karena merasa ada kejanggalan, akhirnya Huda mendatangi ke salah satu supranatural yang ada di desa tersebut. Supranatural tersebut langsung datang ke tempat pembangunan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita sebut saja namanya Pak Agus ya teman-teman. Nah, Pak Agus ini langsung duduk di samping sungai dengan duduk bersila, lalu Pak Agus merapalkan mantranya yang entah apa itu. Beberapa saat kemudian, saat merapalkan mantranya, tiba-tiba Huda melihat ada sosok buaya putih yang terlihat di sungai. Sosok itu Pak Agus melakukan ritualnya. Saat itu Pak Agus melakukan ritualnya pada saat malam hari sehingga membuat suasana semakin mencekam. Pak Agus pun berbicara dengan sosok buaya putih tersebut, namun entah apa yang dikatakannya. Setelah selesai berbicara dengan sosok buaya putih tersebut, beberapa saat kemudian sosok buaya putih itu menghilang dan Pak Agus mengatakan kepada Pak Hasan dan juga Pak Huda bahwa buaya putih itu meminta kepala kambing hitam, dan setelahnya dia tidak akan mengganggu lagi untuk pembangunan jembatan tersebut. Sosok penunggu jembatan ini meminta kepala kambing hitam, ucap Pak Agus. Kan waktu itu sudah Pak Agus, kepala kerbau hitam. Kalau kalian mau proyek ini berjalan lancar, tidak ada lagi gangguan, lakukan saja apa yang diminta oleh sosok penunggu di sini. Iya Pak, jawab Huda dengan singkat. Keesokan paginya Huda pun mencari seekor kambing hitam untuk dijadikan ritual keduanya. Dan setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Huda mendapatkan juga seekor kambing hitam. Lalu kambing hitam tersebut langsung disembelih dan diambil kepalanya saja. Sedangkan tubuhnya kambing itu seperti biasa dibagikan kepada warga-warga sekitar. Kepala kambing hitam itu dikubur di bawah jembatan serta dibacakan mantra oleh Pak Agus. Setelah ritual itu dilakukan, akhirnya pembangunan jembatan tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mendatangi Huda dan juga yang lainnya. Akan tetapi pada suatu malam, entah kenapa perasaan Huda tidak enak kembali. Huda yang saat itu sedang di bawah jembatan, tiba-tiba Huda ini tertimpa reruntuhan jembatan. Jembatan itu tiba-tiba saja ambles dengan sendirinya, padahal sudah lama jembatan itu kering dan tidak ada kendaraan yang melewati jembatan itu. Akhirnya jembatan itu pun ambruk dan mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Huda dinyatakan meninggal dunia karena tubuhnya tertimpa oleh reruntuhan jembatan yang sudah sangat berat itu. Jenazahnya Huda ini dibawa ke kampung halamannya, dan Mas Tanto sebagai abangnya tidak menyangka kalau adiknya ini meninggal dunia dengan cara yang tragis seperti itu. Jenazah Huda dimakamkan di kampung halamannya. Kedua orang tuanya pun ya menangis histeris saat mengetahui Huda kecelakaan saat bekerja dan meninggal dunia. Dan pada saat itu akhirnya pembangunan jembatan itu pun dihentikan dan mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Suatu malam saat Mas Tanto sedang tertidur, Mas Tanto bermimpi didatangi oleh adiknya setelah 7 hari kematian Huda, dan Huda berkata kepada Pak Tanto, "Mas, tolong saya Mas," ucap Huda.
Tubuh Yahuda penuh dengan luka di sekujur tubuhnya dan wajahnya yang sangat memucat. Sontak Mas Tanto terkejut dan terbangun dengan tubuh yang berkeringat, serta nafasnya yang tidak beraturan. Karena merasa ada yang kejanggalan di situ dengan pembangunan jembatan dan kematian adiknya itu, Mas Tanto mendatangi ke tempat pembangunan proyek tersebut dan ditemani dengan Pak Hasan untuk bertemu dengan Pak Agus yang Pak Hasan tahu itu. Mas Tanto dan Pak Hasan pergi ke rumahnya Pak Agus untuk meminta tolong agar bisa menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Huda adiknya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya. Lalu Pak Agus pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Silakan masuk, ucapnya. Lalu Mas Tanto dan Pak Hasan pun masuk ke dalam rumahnya. Ada apa ini? Tanya Pak Agus. Jadi gini Pak, saya mau meminta tolong untuk coba terawangkan apa yang sebenarnya terjadi dengan adik saya, Huda. Soalnya saya bermimpi didatangi dia dan dia meminta tolong sama saya, ucap Mas Tanto. Kalau begitu, kita langsung datang saja ke lokasi pembangunan jembatan itu. Dan mereka pun semuanya pun akhirnya datang ke lokasi pembangunan jembatan yang diberhentikan. Sesamanya di bawah jembatan tersebut, Pak Agus langsung menerawang dengan merapalkan mantranya. Dan saat Pak Agus selesai menerawang, Pak Agus menceritakan kepada Mas Tanto dan Pak Hasan. Jadi, adikmu ini sudah ikut dengan ratu penunggu jembatan ini. Dia sudah dijadikan tumbal pembangunan proyek karena Huda tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh sosok wanita jelmaan buaya putih penunggu jembatan ini. Dan Huda meminta jasadnya itu untuk dikembalikan ke tempat yang semestinya, ucap Pak Agus. Tapi Pak, sebelum Huda meninggalkan, kita sudah melakukan ritual sesuai dengan syarat yang dia minta. Tapi kenapa masih meminta tumbal dan jembatan ini malah ambruk? Ya karena sosok wanita itu kan tidak ingin jembatan itu dibangun meskipun katanya harus ada syarat terlebih dahulu, namanya jin itu kan licik. Kalian percaya saja sama mereka, jawab Pak Agus. Lalu Pak Agus berjalan mencari, siapa tahu ada sesuatu di tempat kejadian kecelakaan Huda saat itu. Dan betapa terkejutnya Pak Agus melihat ada tulang tangan yang ada di dalam lubang galian yang entah itu lubang galian apa. Dan anehnya baru 7 hari meninggal, namun tangannya itu hanya tersisa tulang belulang saja dan dagingnya entah kemana. Memang saat jenazahnya udah dibawa pulang dalam keadaan tangannya buntung. Akhirnya Pak Agus menyuruh Mas Tanto untuk membawa tangan itu, lalu dimandikan dan disolatkan, lalu dikuburkan di samping makamnya Huda. Setelah tulang tangannya Huda itu sudah dimakamkan, Huda sudah tenang dan tidak lagi mendatangi lagi di dalam mimpinya Mas Tanto. Proyek pembangunan jembatan itu pun tidak dilanjutkan lagi karena sudah mengalami kerugian yang sangat banyak. Kalaupun dikerjakan pasti ada saja gangguannya. Dan semenjak kejadian itu, perusahaan properti tempat Mas Tanto bekerja mengalami kebangkrutan dan sekarang Mas Tanto dikeluarkan dari kerjaannya. Mas Tanto bekerja di rumah kampungnya. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya dan ambil hal positif dan buang hal negatifnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita berada dimanapun itu, kita diberi keselamatan oleh Allah SWT. Jangan lupa tetap terus berdoa ya teman-teman, meminta keselamatan kepada Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.